Yang saya hormati dan saya banggakan semua kepala sekolah, yang saya hormati Romo Yayasan Pusat Romo Ake, dan juga orang tua dan para murid yang hari ini ternyata juga mengikuti perayaan Ekaristi live streaming ini. Kalau sapaan Presiden biasanya bangsa setanah air, sekarang sedunia, karena yang di luar negeri juga bisa mengikuti perayaan Ekaristi ini. Ya, Suster, Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, 95 tahun menggambarkan sebuah perjalanan yang panjang. Dan dalam perjalanan yang panjang itu pula, tentu kalau seperti yang dikatakan Pak Toto tadi, adalah sebuah perjalanan yang penuh petualangan, penuh jatuh bangun dan juga susah senang, dan itu pula lah yang mewarnai hidup kita. Bagaimana pekerjaan kita juga menjadi bagi kita adalah goresan tinta emas yang boleh kita lukiskan sebagai pemberian dan persembahan hidup kita untuk Tuhan. Yayasan Yohanes Gabriel merupakan sekolah milik Keuskupan Surabaya dengan Bapak Uskup sendiri sebagai Ketua Dewan Pembinanya, yang mempercayakan sekolah ini kepada kita untuk menjadi ladang yang subur bagi tumbuhnya insan-insan yang terpelajar, beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan dalam hidup mereka. Maka hari ini menjadi ucapan syukur kita, meskipun dalam situasi pandemi, tetapi sekali lagi memaknai secara positif juga adalah penting pada saat kita suatu saat akan mengenang. Loh, fotonya kok pakai masker semua ya, ini pasti itu tahun 95 tahun Yohanes Gabriel, karena saat itulah pandemi sedang kita jalani. Saudara-saudari yang terkasih, Suster, Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita telah retretkan bersama guru karyawan di perwakilan 2, bagaimana menggali spiritualitas Santo Yohanes Gabriel, satu-satunya orang kudus yang pernah singgah di kota pahlawan, kota Surabaya. Kita ingin membumikan semangatnya, kita ingin menjadikannya semangat yang tidak hanya kita ingat di otak kita, ingatan kita, tapi juga kita jalani dalam hidup kita. Disiplin, kerjasama, daya juang, dan rela berkorban. Saat saya merefleksikan kata disiplin di masa pandemi ini, saya ingat bagaimana kita bertekun dalam suasana yang tidak mudah. Harus WFH, harus juga bagaimana mengikuti absensi, ya, e-jurnal dan sebagainya, yang menunjukkan bagaimana kita tetap berjalan di dalam roda pendidikan yang tidak berhenti karena situasi yang sulit ini. Kita tetap bekerja, ya. Kalau orang tua di rumah merasa bagaimana mereka juga harus mendampingi anak-anaknya, merasa sekarang kami gurunya. Ya, nanti jangan dipikir bahwa para guru ini kemudian di rumah santai-santai atau di rumah hanya diam. Tidak. Mereka bekerja keras dengan penuh disiplin, bahkan lebih keras dari hari-hari yang biasanya. Itu yang perlu kita semua ketahui. Dalam kerjasama yang baik pula kita rasakan bagaimana di awal-awal pandemi, piye carane supaya nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Apa yang kita pikirkan tentang pembelajaran online itu belum pernah terlintas dalam pikiran kita sebelumnya. Seperti halnya dulu saya mengatakan, ya, bahwa 2 hal yang tidak bisa dijalankan secara online adalah belajar di sekolah dan misa. Itu apa yang saya katakan kepada banyak orang sebelum pandemi COVID-19. Tapi sekarang saya meralat kata-kata saya. Saya merasakan sendiri bagaimana pembelajaran online itu harus dan bisa dijalankan dalam situasi ini, termasuk Ekaristi. Ya, dulu saya mengatakan Ekaristi tidak mungkin dijalankan melalui sarana handphone. Sekarang ternyata terjadi, dan itulah ternyata kehendak Tuhan di masa pandemi ini. Maka saya ingat kerjasama dari para guru. Tim yayasan menyiapkan pembelajaran daring dengan mengadakan pelatihan ke sekolah-sekolah kita. Pak John bersama dengan Pak Bun keliling untuk melakukan pembelajaran supaya kita semua para guru bisa menjalankan itu dengan baik, karena hal baru
bagi kita semuanya. Saya tahu di antara kita ada yang mahir, ada yang setengah-setengah, dan ada yang kurang. Romo membuat akun email saja saya belum bisa. Lalu sekarang saya sudah mahir. Itu adalah sebuah nilai yang boleh dijalani dalam kerjasama dengan yayasan mau berlatih dalam situasi yang seperti ini. Daya juang juga kita temukan di dalam sikap tidak mengenal lelah, tidak menyerah juga, dan akhirnya semua itu bisa kita jalani dengan baik. Rela berkorban. Saya merasakan sungguh bagaimana Bapak Ibu Guru tentunya dalam situasi ini sungguh-sungguh berjuang dan mengorbankan waktunya. Ada yang sampai tengah malam, murid baru mengirimkan tugasnya, murid baru bisa pegang handphone sore hari karena pinjam orang tuanya, maka kita harus mengetahui situasi itu dan mengerti. Sehingga waktu yang biasanya kita sore bisa untuk santai, kita harus mengorbankannya untuk tetap memberikan perhatian bagi murid yang baru bisa pegang handphone di sore hari. Nah, kita semuanya berkorban dalam suasana ini. Ya. Terutama saya harus mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan sarprasnya Yayasan Yohanes Gabriel Perwakilan 2 yang tidak pernah libur karena mereka tidak ada WFH. Bagi mereka tidak ada WFH, maka mereka masuk terus setiap hari dan mengerjakan apa yang diperlukan oleh sekolah, perbaikan sarana, gedung, pengecatan mereka lakukan di panas terik dan juga dalam suasana yang pagi sampai siangnya mereka kerjakan tanpa kenal lelah. Kita semua berkorban, kita semua berdisiplin, kita semua bekerja sama, dan kita yakin daya juang kita juga tidak akan pernah lelah. Karena Yohanes Gabriel yang berangkat dari Prancis menuju tanah misi, mampir ke Surabaya itu untuk menunjukkan satu hal ini kepada kita. Daya juang, jangan pernah lelah, dan itulah yang akan menjadi persembahan yang baik dari kita untuk Tuhan. Dalam kesempatan ini juga kita juga berdoa untuk para guru, karyawan yang sedang sakit. Kita secara khusus mohon dengan berkat Tuhan dalam Ekaristi ini agar diberi kesembuhan. Pak John, bagian kependidikan, ya kepala bagian pendidikan kita, sedang sakit dan mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah. Kita mohonkan berkat Tuhan agar memperoleh kesembuhan sehingga Bapak John bisa mengikuti kembali irama perjalanan kita untuk melayani Tuhan di Yayasan Yohanes Gabriel. Terima kasih terbesar juga kami ucapkan kepada Bapak Uskup yang senantiasa memberikan perhatian untuk kita semua, dan marilah kita bersama-sama meyakini bahwa apa yang kita torehkan di 95 tahun ini ke depan akan lebih baik. Selamat untuk kita semua, Tuhan berkati. Saya Yoga II.